Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi tanggapan video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI selaku dosen pengampu ekonomi makro, yaitu tentang ekonomi dua sektor. Baik, perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Mulya Safitri, NIM 2011 050230. Ekonomi dua sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga. Ekonomi makro atau ekonomi dua sektor merupakan bentuk yang paling sederhana dan analisis makronomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor, yaitu yang pertama, sebagai perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Kemudian yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk mengonsumsi. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk mengkonsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Kemudian hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Pendapatan rumah tangga adalah faktor terpenting untuk menentukan tingkat pengeluaran. Kecondongan mengkonsumsi, yaitu yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC, merupakan perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan disposable income yang diperoleh. Dengan rumus MPC sama dengan 3C banding 3YD. Kemudian kecondongan mengkonsumsi rata-rata APC, perbandingan antara tingkat konsumsi dengan tingkat disposable income, dengan rumus APC sama dengan C banding YD. Kemudian kecondongan menabung. Yang pertama, kecondongan menabung marginal atau MPS, perbandingan di antara pertambahan tabungan dengan pertambahan disposable income, dengan rumus MPS sama dengan 3S banding 3YD. Kemudian kecondongan menambah rata-rata menunjukkan perbandingan di antara tabungan dengan pendapatan disposable, dengan rumus APS sama dengan Y banding YD. Kemudian fungsi konsumsi tabungan, yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, dengan rumus C sama dengan A ditambah B Y dan C sama dengan A ditambah B Y D. Kemudian fungsi tabungan, suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan RT dalam perekonomian dengan pendapatan nasional, dengan rumus Y S sama dengan min A ditambah 1 min B Y dan S sama dengan min A ditambah 1 min B Y D. Kemudian investasi adalah komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi dalam pengeluaran atau pembelanjaan penambahan modal perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Kemudian investasi meliputi pengeluaran untuk satu, pembelian barang modal, yaitu mesin dan peralatan produksi lainnya. Kemudian yang kedua, pergantian barang modal yang telah didepresiasikan. Kemudian yang ketiga, pengeluaran untuk bangunan kantor, pabrik, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual. Kemudian yang faktor penentuan investasi, yang pertama tingkat keuntungan, 2 suku bunga, 3 ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan, kemudian kemajuan teknologi, dan 5 keuntungan yang diperoleh. Jumlah investasi tersebut disebut investasi bruto.
Kemudian fungsi investasi. Fungsi investasi menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dalam tingkat pendapatan nasional. Yaitu pertama, fungsi investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasinya tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Kemudian yang kedua, investasi terpengaruh, yaitu investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasionalnya. Semakin tinggi pendapatan nasionalnya, maka semakin tinggi investasinya. Kemudian keseimbangan perekonomian negara dalam perekonomian dua sektor. Keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama konsumsi dan investasi dengan rumus Y sama dengan C ditambah I. Kemudian yang kedua, investasi sama dengan tabungan, yaitu dengan rumus I banding S. Demikian tanggapan dari saya. Apabila ada salah kata dalam penyajian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.